Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini ada seorang yang bernama Khalid Al-Misri yang mana sudah tersebar di medsos, dia mentahdir dari kitab Dhawabit Takfirul Muayyan. Gimana tanggapannya kira-kira Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Tayyib ya akhi, hafizaqallah. Kitab Dhawabit Takfirul Muayyan karya Syekh Abul Ula Rashid. Beliau asalnya dari Mesir. Saat ini mukim di Mekkah. Beliau sekaligus sebagai pengajar di Ma'had Al-Haram di Mekkah. Alhamdulillah, Ana sempat bertemu dengan beliau sekitar kurang lebih 7 bulan yang lalu. Nah, sekitar kurang lebih 7 bulan yang lalu di Mekkah. Dan beliau memberi Ana dan salah seorang ustadz pada waktu itu sebuah kitab sebagai hadiah. Kitab Dhawabit Takfir Al-Muayyan ini dia ibarah dari penukilan terhadap kalam-kalamnya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan a'immatud da'wah secara keumuman. Dan kitab ini telah diberikan rekomendasi oleh Imamud Dunya fi hadzal asr, yaitu Fadilatul Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salafis Salih Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dalam muqaddimah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan dengan tegas menegaskan dan menyatakan, setelah beliau mengucapkan basmalah dan hamdalah serta salawat dan salam kepada Nabi SAW, beliau berkata, wa ba'du faqad qara'tu hadzal kitab. Sungguh aku telah membaca kitab ini. Beliau datangkan dengan harfut tahqiq qad. Ma'ruf, qad apabila masuk ke dalam fi'il madhi maka memberikan faedah tahqiqul fi'il atau ta'kiduhu, memberikan makna tahqiq bahwasanya benar-benar fi'il itu dalam hal ini qiraah itu telah terjadi dan telah terpastikan adanya. Beliau mengatakan faqad qara'tu hadzal kitaba, sungguh aku telah membaca kitab ini. Nah, menunjukkan bahwasanya beliau membaca dan menjangkau isi dari kitab ini secara menyeluruh. Bi'unwan Dhawabit Takfiril Muayyan inda Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Abdul Wahhab. Kemudian beliau katakan fawajadtuhu, maka aku dapati, menunjukkan bahwasanya Syekh Shalih Al-Fauzan membaca, benar-benar meneliti dan memeriksa kitab ini. Dan kitab ini sebagaimana telah disampaikan di awal, ya ibarah dari nukilan-nukilan kalamnya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah dan a'immatud da'wah. Wa ala ra'sihim Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab imamud da'wah rahimahullah. Katanya beliau, fawajadtuhu walhamdulillah kitaban mufidan. Beliau sifati kitab ini dengan mufid fi mawdu'ihi, kitab ini sangat bermanfaat dalam bahasannya. Wa huwa al-mawdu'ul muhimmu fil waqtil hadir. Kemudian beliau mengatakan, dan bahasan ini masalah takfir, na'am, berkaitan erat dengan masalah iman dan kufur, tauhid dan syirik. Ini pembahasan yang penting dan urgen, terkhusus fil waqtil hadir, katanya Syekh Shalih Al-Fauzan, di waktu-waktu yang ada sekarang ini. Kenapa begitu? Alladhi yahtajun nasu ila bayanihi, yang mana manusia itu butuh penjelasan terhadapnya. Kenapa begitu penting bahasan seperti ini? Karena manusia ini, umat, butuh kepada penjelasannya. Haitsu iltabasa amruhu ala katsirin minan nas bisababi ghalabatil jahl. Dari sisi tersamarkan perkara ini oleh kebanyakan manusia. Apa sebabnya? Sebabnya karena dominasi kejahilan dalam masalah ini. Kejahilan banyak faktornya. Bisa karena adanya ketidakpedulian untuk menelaah karya-karya para ulama, na'am, secara utuh, atau karena terkungkung dalam fanatisme kekomunitasan sempit. Kebenaran itu hanya berporos pada apa yang dipahami oleh sebuah komunitas tertentu. Wa kasratu ad'iya'il ilmi wa du'atil fitnah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan juga menjelaskan
Kenapa betapa penting bahasan ini? Karena tersamarkannya perkara ini pada kebanyakan manusia dan banyaknya orang-orang yang menampilkan diri dan mengaku mendakwahkan diri sebagai pemikul ilmu. Nah, mencitrakan diri sebagai syekh, sebagai alim ulama, na'am. Dan para da'i yang menyuruh kepada fitnah. Ini secara khusus fenomena ini dirasakan betul dan dipahami oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kebanyakan orang-orang yang berbicara dalam permasalahan ini itu dari orang-orang yang mendakwakan dan mencitrakan diri sebagai pemikul ilmu, atau yang sering diistilahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan sebagai al-muta'alimin, orang-orang yang sok berilmu. Wa anna katsiran min haula'i yansibuna ila syaikhaini ma lam yasdur anhuma fi mas'alati takfir. Dan kebanyakan dari mereka, siapa mereka? Ada iya'ul ilm wa du'atul fitnah itu tadi. Kebanyakan dari mereka menisbatkan kepada Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa yang tidak berasal dari keduanya, terkhusus dalam permasalahan takfir. Karena bahasan kitab ini masalah takfir. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan fajazallahu al-muallifa asy-Syaikh Abul Ula Ibn Rashid Ibn Abil Ula khairal jaza. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengucapkan jazahullah khair dan bersyukur, berterima kasih kepada penulisnya, yaitu Syekh Abul Ula Rashid. Beliau sebutkan Abul Ula Ibn Rashid Ibn Abil Ula, menunjukkan Syekh mengenal sosok penulisnya. Beliau mendoakan dengan kebaikan dan mengucapkan terima kasih, syukur, atas apa? Karena beliau penulisnya telah menjelaskan, telah menerangkan dan membela kehormatan dua syekh tersebut, Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di akhir Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wa nafa'allahu bi juhudihi, semoga Allah memberikan manfaat atas kesungguhan dan sumbangsi dari penulisnya, yaitu Syekh Abul Ula Rashid. Muqaddimah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Syekh hafizahullah merekomendasikan kitab ini. Adapun tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya Syekh ightarra bih, Syekh tertipu dengan penulisnya, maka ini dakwaan yang lancang. Dakwaan yang butuh kepada pembuktian. Menuduh seorang alim sebagai seorang yang bermudah-mudahan dalam memberikan sebuah rekomendasi, terkhusus masalahnya berkaitan dengan masalah yang fundamental dan besar, yaitu masalah takfir. Tidak mungkin beliau asal dalam memberikan rekomendasi, karena bab ini ditunggangi oleh dua sekte sesat, ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, yaitu Khawarij dan juga Murji'ah. Tidak mungkin Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian lantas dengan semudah itu untuk memberikan rekomendasi tanpa mengenali siapa penulisnya, tanpa mengetahui isi dari kitab tersebut. Ini yang pertama. Kemudian dikatakan oleh Khalid Utsman Al-Misri hadahullah dalam rekaman audio tersebut bahwasanya penulisnya ini qutbi, khariji, dan pernah dipenjara. Jawabannya, seseorang dikatakan qutbi ini butuh bayinah, butuh bukti yang valid dan konkret. Melemparkan tuduhan kepada seseorang bahwasanya dia qutbi sebagai pengikut Sayyid Qutb, apa landasan dasarnya? Dibutuhkan pembuktian padanya. Bahkan Syekh Rabi Al-Madkhali sendiri adalah salah satu sosok yang dahulu memuji dan menyanjung-nyanjung Sayyid Qutb dalam kitab beliau yang berkaitan dengan manhaj dakwah al-anbiya. Dicetakan yang pertama itu beliau banyak menukil dan memuji Sayyid Qutb di situ. Apakah kemudian lantas dikatakan bahwasanya Syekh Rabi adalah qutbi? Silahkan bagi Khalid Utsman untuk menyikapi dan menimbangnya sendiri. Kemudian disebutkan di situ bahwasanya penulisnya yaitu Syekh Abul Ula adalah seorang khariji. Khawarij itu adalah sebuah sekte yang memiliki usul pemikiran yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang usul Khawarij apa yang telah
Naam, yang ada pada diri Syekh Abdul Ula Ar-Rasyid. Apakah dia keluar memberontak dari pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam? Apakah Abdul Ula Rasyid itu mengkafirkan pelaku dosa besar? Apakah Abdul Ula Rasyid itu menghalalkan darah kaum muslimin? Nah, ini butuh dalil yang konkret dan valid. Karena berkaitan dengan kehormatan seseorang yang menisbatkan diri kepada dakwah tauhid dan sunnah. Akan ditanya, dipertanggungjawabkan nanti segala persaksian yang ada tersebut. Naam. Kemudian keberadaan bahwasanya Syekh Shalih Al-Fauzan ightarra bih, ini lancang, naam, sebuah kelancangan dan tuduhan yang keji. Wala Syekh Shalih Al-Fauzan hidup, masih hidup, naam, dan masih sehat walafiat walhamdulillah. Sangat memungkinkan bagi Khalid Utsman Al-Misri untuk dia pergi ke Riyadh bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, naam, atau melalui sambungan telepon menanyakan tentang kitab ini dan tentang penulisnya. Sangat memungkinkan hal tersebut. Nah, kenapa tidak dilakukan? Nah, sehingga semua gonjang-ganjing ini tersudahi. Kenapa tidak langsung saja merujuk kepada Syekh Shalih Al-Fauzan dan menanyakan permasalahan ini secara langsung kepada beliau? Kemudian hal ini telah berlalu sebelumnya dari Abdullah Al-Bukhari. Abdullah Al-Bukhari yang ditanya tentang kitab ini dan dia mentahdir pula. Mentahdir dari kitab ini. Bahwasanya kitab ini adalah kitab yang mengusung pemikiran Khawarij. Padahal kitab ini ibarat dari penukilan-penukilan dari kitab dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan A'immatud Da'wah. Naam. Kemudian Abdullah Al-Bukhari menuduh bahwasanya Syekh Shalih Fauzan tertipu, naam. Dan penulisnya telah melakukan tipuan, melakukan kelicikan. Ini tuduhan yang tanpa bukti dan kahana, sifatnya menebak-nebak tanpa ada data yang valid dan konkret. Naam. Ini kezaliman. Dan Syekh Shalih Fauzan sendiri ketika tahdzir dari Abdullah Al-Bukhari terhadap kitab ini mencuat, kemudian ditanyakan, Syekh Shalih Al-Fauzan dengan tegas mengatakan hadzula murji'ah. Bahkan disebutkan nama Abdullah Al-Bukhari, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan mereka adalah murji'ah. Utruku, tinggalkan, mereka adalah murji'ah. Nah, dan Abdullah Al-Bukhari sendiri ma'ruf celaannya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, tahdir tikaman keji Abdullah Al-Bukhari kepada Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya kitab-kitab karya-karya beliau, rekaman-rekaman pelajaran beliau itu mali'ah ditakfir, penuh dengan pemikiran takfir. Ini diucapkan oleh Abdullah Al-Bukhari, bahkan dipersaksikan oleh sekian dari jamaahnya sendiri. Nah, Abdullah Bukhari ma'ruf dalam hal ini, manhajnya dan sepak terjangnya dalam fitnah dan permusuhannya kepada para a'immatud dakwah dan ulama dakwah di Mamlakah As-Saudiyah. Dan kabarnya ini Syekh Khalid Al-Misri lagi safari di Indo, Ustaz ya? Naam, Syekh Khalid Al-Misri lagi di Indonesia. Naam, dijadikan gaco oleh mereka sebagai sosok ulama Timur Tengah. Naam, ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Begitu mereka mencitrakannya. Ini ad'iyaul ilm wa atil fitnah. Naam. Padahal sejatinya dia adalah penyokong dari pemikiran irja, Ustaz. Ya, naam, termasuk penyokong dari pemikiran murji'ah. Semisal dengannya Khalid Abdurrahman Zaki, dia memiliki karya Dhammul Irja, memiliki kitab naam yang judulnya Dhammul Irja. Kitab ini dipuji oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali dan kitab ini ditahdir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, naam, dan juga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh juga mentahdir kitab tersebut, bahwasanya kitab ini mengusung kitab itu mengusung pemikiran murji'ah. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan mereka itu jama'atun wahidah. Mereka kelompok circle yang satu. Di kolam yang satu. Nah, mereka adalah barisan yang satu sebenarnya. Nah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka satu tapi hati-hati mereka sejatinya syarut marut dan bercerai-berai. Nah,
yang jadi musuh besar mereka ya dakwahnya para a'immatud dakwah, ulama'ud dakwah. Makanya kenapa tidak didapati di kalangan mereka para ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, nah, melahirkan murid-murid yang senior, melahirkan murid-murid yang meneruskan dakwah mereka. Selalu akan dikatakan kalau bukan hizbi ikhwani, takfiri, qutbi, atau haddadi atau mumayyi'. Nah, mumayyi'. Nah, jadi barisan masyayikh di sisi mereka ya yang ada di circle mereka, yang muncul dari bawah kolong meja yang sama. Itulah yang dijadikan gacu di Indonesia ini, disajikan ke umat di Indonesia ini sebagai sosok yang diperulamakan itu tadi. Padahal mereka bukan ulama. Nah, mereka menggaungkan rujuk kepada ulama kibar, sementara praktek nyatanya yang disajikan di Indonesia ini ternyata ya sosok-sosok yang seperti itu keadaannya, dalam keadaan ulama kibar masih ada, masih hidup, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti, Syekh Shalih Al-Syekh, dan yang selain daripada mereka dari para masyayikh kibar, yang rusuh dalam keilmuan. Baik, ini mungkin yang bisa ana jawab berkaitan dengan apa yang tersebar di media sosial terkait tahdir terhadap kitab Dhawabit Takfir Al-Mu'ayyad. Insyaallah akan kita baca dan kita bahas, kita kaji kitab ini pada waktunya biidznillah taala. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam.